Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas saham yang masih ramai dibicarakan ya. Ya, untuk saat ini yang kalian tunggu-tunggu kita topiknya itu mengenai hal ini. Ya. Terbongkar ya polemik Goto dan peluang di tahun 2024. Ya, kita akan ungkap. Kita sudah susun semua datanya untuk pertimbangan kalian. Ya, seperti dan gini strateginya. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer ya teman-teman ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun, jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Untuk kalian yang ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah, nanti kita akan segera mereviewnya. Ya, seperti itu. Untuk kalian bagi para pemula, jangan di skip video kali ini ya, agar kalian itu gagal paham. Oke, topik tadi kita dapatkan sumber informasinya itu ter-up to date ya dari sini. Ya, dari investor.id. Ini ditulis oleh Trisa Sandra Deswika pada 30 Desember jam setengah 4 ya. Begitu. Jadi kejutan Goto ya, Patrick Walujo, ada private placement hingga deal TikTok. Ya, ini memang fantastis sekali ya. Seperti itu mengenai dari saham Goto ini. Lalu kita simak dulu ya mengenai dari saham Goto ini. Ya, terkait dari polemik ini, siapa sih bandar yang notabene untung ya, untung sangat tinggi ya, kita akan cek ya untuk kalian. Biasa kita cek dari broker transaksi. Oke, kita cek 3 bulan terakhir ya, siapa yang distribusi paling banyak ya memanfaatkan momen tersebut. Ya, di sini ada AK ya. AK siapa yang guyur saya tahu, tapi tidak saya katakan di secara umum ini. Tapi kalau di kelas saya ya saya katakan. Ya, jadi saya juga ini ya menjaga privasi mereka yang punya kepentingan. Oke, terus kalian bisa lihat tuh ya, siapa yang cuan gede ya, ternyata adalah MG ya. Ini ya, MG. Boleh kalian sebut bandar, boleh kalian likuiditas provider, boleh kalian sebut market maker, silahkan. Ya ini ya. MG ini berhasil ya dalam kurun 3 bulan berturut-turut dia berhasil net sell sekitar 632 juta lot. Wah, gede ya, seperti itu. Dan ini ya, kalau kita dihitung net buy dan juga net sell-nya ada segini ya, begini. Loh, kok Pak Firman bisa tahu? Ya, ini sudah pernah saya ungkap ya di kelas saya, di kelas akademi juga saya sudah ungkap. Terus secara umum juga saya sudah ungkap mengenai diri saham Goto ini. Ya, ini. Terus memang angka ini juga cabut ya, seperti itu ya teman-teman. Cabut dia setelah jualan dari Goto atau distribusi dari saham Goto, mereka pindah kemana? Ini. Ya, coba lihat Desember. Ya, ini teman-teman. Nah, ini. Ya. Ketahuan ya? Ketahuan. Kok Pak Firman bisa tahu sih, Pak? Ya tahu dong. Ya, ini untuk kalian ya yang khususnya bagi para pemula ya, seperti itu. Kalian perlu tuh ya dasar banget ya mengenai dari bandarmologi, terus bagaimana cara masuknya, bagaimana cara entry-nya, dan bagaimana cara jualnya. Setidaknya kalian itu ya pelajari dulu ya mengenai dari skema bagaimana sih cara berpikir pasar modal itu. Ya, ini dari saham Goto. Lalu Min, nanti siapa Min yang akan pesta di tahun 2023, 2024, maaf. Hari ini sudah ini. Ya. Kita bisa dicek. Ya, AK ini sudah berhasil masuk kembali ya. Terus ZP, BB, Kaset, MG juga sudah mulai partisipan untuk masuk.
ya selama berapa min? Sebulan saja ini. MG sudah masuk transaksinya gede ya. Ya sekitar 245 juta lot. Ya apakah nanti akan diramaikan lagi min? Iya pasti. Tenang saja. Selagi pasar itu masih ada bandarnya, kalian tenang saja. Mau bandar lokal, mau bandar asing, no problem, tidak masalah. Ya, jaga. Loh, kenapa kok mereka itu tertarik dari saham Goto, Min? Loh, tertarik. Saya juga tertarik kok. Ya, kenapa kok Pak Firman membahas dari saham Goto ini? Ya tertarik, cuannya itu tinggi. Ya, seperti itu. Karena apa? Satu sisi, ya investornya, ya ada 300.000. Wah, seperti itu. Nah, terus apalagi Pak? Ah, riset sajalah antara pemula sama profesional. Banyak mana? Silahkan kalian bisa jawab sendiri. Kalau peserta akademi saya itu mereka ini ya, apa sudah tahu ini. Kalau saya ketawa-ketawa kayak gitu. Ya, kayak gitu. Apakah Pak Firman ini pom? Enggak. Saya saya di sini sebagai edukasi. Ya, kalau kalian ingin masuk di kelas saya nanti di akhir sesi saja kita akan bedah ya secara data realnya. Ya ini. Pokoknya nanti tahun 2024 ya ini yang maka yang mereka itu akan jualan. Ya ini ya bisa diidentifikasi. Jadi polemik. Ya seperti itu. Ya, sudah ketahuan? Ya, sudah ketahuan. Oke, nah kita ke stock price-nya. Ya, tadi ya polemik mengenai dari berita ini ada Pak Patrick Palucok, Levi Firman, bla 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 dikecap-kecap semua ya ini transaksi dari saham Goto ini gede. Ya, seperti itu. Kita ke stock price-nya. Stock price itu apa sih, Pak? Jadi untuk mengidentifikasi. Identifikasi apa? Bandar asing masuk berapa, nilai transaksinya berapa, bid overnya itu berapa. Oke, kita bisa simak ya mengenai dari saham Goto ini bagi kalian yang nyangkut yang punya barang di bawah silahkan bisa disimak baik-baik. Wow, 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 bid overnya mantap sekali ya. Mantap sekali men. Loh kenapa kok bisa mantap? Mantap nih. Kalian tanya sama peserta akademi saya, mereka sudah tahu kalau sudah visi dari saham Goto. Wah, mantap sekali. Oke, kita cek dulu dari sisi asingnya. Wow, asing itu sudah mulai masuk ya. Masuk itu sejak kapan sih, Pak? Sejak tanggal 20 Desember. Dia masuk secara pasif. Ya, masuk ketika turun masuk 1 juta lot. Terus tanggal 21 dia masuk 32 juta lot. Terus 22 juga masuk dan terakhir tanggal 29 kemarin itu masuk 3,7 juta lot. Ya, wah pasti panas ini juga masuk ini. Wah, mantap. Ya. Jadi ini adalah sebuah anomali investor kakap itu masuk ya teman-teman ya. Ketika masuk ya mereka jualan. Apakah ini realistis Pak? Ya realistis. Masa mereka nggak mau take profit? Pikir. Ya, kayak gitu. Pikir. Ya, seperti itu. Terus kita ke sisi tadi ya. Pertama kita bongkar mengenai dari bandarmologi kita ke fundamentalnya dulu. Atau cek-cek dulu tuh. Ya, kayak bandarnya terus asingnya dicek dulu semua. Oke, dari sisi finansial ya ada yang berkata kayak gini, ini kalau bisnis Goto itu kalau misalkan rugi ini justru berbahaya. Wow, kata siapa? Ya, sebuah teori, sebuah ilmu itu berkembang. Kalau dulu tanah dan bangunan itu sangat bernilai. Tapi kalau sekarang yang bernilai itu adalah data. Loh kok bisa data Pak? Ya data itu penting. Karena ketika kalian sudah mengerti sebuah data dan itu ada nilai yang lebih, itu bisa melipat gandakan atau aset kalian itu tumbuh. Contoh, misalkan kalian punya pelanggan, satu, dan kalian punya gedung. Ya, ini. Secara real, kalau orang-orang dulu nih, wah ini aset gedungnya itu mahal, ini tanah masih mahal, kata siapa? Ya, kalau misalkan tanahnya nggak laku, tempatnya sudah nggak prospek dan lain sebagainya, berhantu dan lain sebagainya gimana?
Tapi kalau data atau pelanggan, contoh misalkan, kita punya bisnis apa? Celana lah kayak gitu. Kita sudah tahu celananya ya. Oh ini pelanggan saya punya kayak gini, sukanya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya, apa yang terjadi? Sudah terjalin mengenai trust. Ya, apa itu trust, Pak? Jadi sudah menjadi kepercayaan. Jadi, misalkan kita keluarkan produk baru, wah, kita pelanggan kita itu sudah punya animo ya untuk beli. Ya, apakah itu sangat bernilai? Ya, bernilai sekali. Ya, bahkan ya riset saya itu misalkan gedung harganya satu, kalau data itu bisa tiga, ya, untungnya bisa 3 sampai 15 kali lipat. Loh, kok bisa demikian, Pak? Oh, saya riset bisnis mengenai dari bisnis digital atau teknologi ini selama 7 tahun. Wah, itu temuan dan itu memang mahal. Ya, riset saya saja sekali saya ngeriset, ya, terus dikirim ke Kemendikbud 300 juta. Wah, mantap ya. Mantap ya. Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Oke, next. Ah, terus apa Pak? Ini ya lihat dari total asetnya dari saham GoTo ini ya, ini ada sekitar 154 triliun ya. Tahun 2022. Tahun 2023 asetnya itu mencapai 1,132 triliun. Nah, ini kalau secara disederhanakan. Tapi kalau kalian pengen secara yang detail ya kayak gini ya. Wah, ini ada yang tanya Pak, pakai apa sih Pak? Bisa japri sama saya itu. Ya, saya bukan salesnya nanti saya spill kayak gitu. Income statement. Ya, ini kalau kalian itu pengen ya. Jadi, wah ini silahkan kalian bisa dicek secara detail. Oh, no, 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 no. Ya, ya, ini perhatian spend, equity. Nah ini, waduh angkanya kok banyak banget. Ya, ya banyak. Ya kita yang simbol saja. Ya, kayak gitu. Oke, ini ya kalian bisa ketahuan total asetnya dia GoTo ini berbisnis dari digital. Ya, jadi digital itu sangat penting. Apalagi dia sudah ini ya di berita tadi gabung sama TikTok. Ya. Kenapa kok gabung sama TikTok, Pak? Dan ini juga diangkat sama Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier itu adalah bapak YouTuber Indonesia. Dia mengungkap mengenai dari Gojek ya. Gojek itu diakumulasi sama TikTok. Ya, bukan Goto ya. Kalau Goto afiliasinya banyak. Ya, seperti itu. Loh, kenapa kok yang ininya, Pak? Apa namanya? E-commerce-nya. Ya iyalah. Kalau misalkan beli Goto semua afiliasinya ya modalnya gede. Ya, dan yang lain kemungkinan ya belum prospek. Dan mungkin bukan dari passion mereka. Ya. Apa passion mereka, Pak? Mereka itu suka nih sama pangsa pasar Indonesia. Ya, setelah diriset sama Shopee, diriset sama Lazada dan itu diikuti dengan yang lain. Ya, ini kok Goto ya eh, Tokopedia ini kok nggak bisa survive padahal TikTok baru masuk saja ya. Datanya itu sudah dapat. Nah, ini apa yang saya katakan tadi di awal itu ya, bahwa data itu sangat penting dan sangat bernilai lebih tinggi ya. Kayak gitu. Nah, dari di situ bisa diidentifikasi, oh masyarakat Indonesia itu seperti gini, ya, dan sukanya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya. Nah, ini nanti sebuah kalau kalian itu studi lanjut ke psikologis, ya, atau di S2 nanti dapatkan ilmu mengenai hal ini. Jadi, ketika kita membuat sebuah produk, kita harus cek dulu, ya cek dulu pangsa pasarnya. Ini respon marketnya apa? Baru di situ kita ciptakan produk. Kalau dulu kan kita bikin produk dulu, terus sekarang riset ini, ya pasti mau dibuang mana kayak gitu. Kalau sekarang enggak, pakai data saja yang sudah terinclude, ya kayak gitu. Loh, apa yang didapatkan Pak? Waduh, kita membahas secara lebih dalam lagi nggak apa-apa. Jadi data itu
Ya, ketika kita sudah tahu ya, kita sebagai server, oh ini nanti direkap semua penduduk masyarakat Indonesia itu sukanya apa? Fashion kah? Ya, terus olahraga kah? Atau apalah kayak gitu. Nanti di situ akan munculkan produk ke situ. Ya, dan nanti orang-orang kan nggak bakalan mungkin ya di jalan-jalan itu kan jarang. Nggak, sekarang itu lebih ke HP, ya, gadget, ya kayak gitu. Nah, mereka nanti ketika kalian itu buka, misalkan kalian itu sukanya itu fashion, ya kayak gitu. Nanti iklannya itu akan yang muncul fashion. Nah, tapi produknya siapa yang jualan? Yaitu adalah Tokopedia. Ya, kayak gitu. Nah, itu mengenai dari data lah. Jadi nanti kalian itu share-share apa nanti akan beli di situ. Ya, nanti di situ ada promo dan lain sebagainya. Kok di offline kok harganya mahal? Ya, di sini kok selisih 300.000 dan gratis ongkir pula. Wah, kena nggak itu? Kena, ya. Nanti dapatnya dari dua tuh. Kalau dari TikTok apa namanya dari Tokopedia ini, ya. Penjualnya kena potongan, pembelinya juga kena potongan, ya. Potongan fee transaksi, ya nanti masuknya ke GoTo ini. Dan nanti secara akumulasi nanti masuk di total penjualan. Ya, ini. Nah, ini kalian bisa diketahui ya bahwa GoTo ini dia itu masih tumbuh penjualannya. Yang tadinya 7,9 triliun kini menaik menjadi 10,5 triliun. Ya, net income-nya memang dia masih rugi, namun dia masih bertumbuh. Ya, kalau dari kacamata mereka yang nggak ngerti bisnis lah kayak gitu. Kalau melihat dari laporan keuangannya, ya ini memang rugi. Ya, tapi kan dia masih berupaya untuk memperbaiki laporan keuangannya. Yang tadinya minus 20,3 triliun kini sudah turun menjadi 9,5 triliun. Bayangkan ya, perusahaan rugi, ya kita kelola yang notabene afiliasi cukup banyak sekali ya, dan masih rugi. Akhirnya bisa ada keuntungan. Keuntungan dari mana? Dia berhasil taken ya, beban operasional itu 50% lebih. Wah, lebih ya kayak gitu. Karena apa? Dari GoTo ini paling banyak ini adalah beban operasional. Beban operasional dari mana sih Pak kumpulannya? Ya, kita akan share juga kepada kalian bagaimana cara ketahuinya. Ya kayak gini, ya pakai di IDN Finance. Ya, boleh. Ini ketik saja nih GoTo. Nah, GoTo. Nah, ini ketemu datanya, jebret 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 jebret. Ya. Ya, kayak gini ya. Bentar. Masih buffering. Ada yang tanya Pak itu aktif Windowsnya diaktifin. Gampang lah. Gitu. Nah ini diklik saja nanti ketemu kok. Nah, afiliasi pemegang saham dari saham GoTo ya. Lihat. Perusahaannya apa saja sih Pak? Ini pemegang saham ya. Nah ini mana ya? Ini pemegang saham. Nah ini ya. Ada Gojek Singapura masuk, terus Go Product, PT Pradipa, Dompet Karyana Bangsa, Festival Kuliner Bangsa, Global Lokal Sejahtera. Ini ya, ini sudah ketahuan. Ya. Dan ini juga termasuk dari Tokopedia. Ya, Tokopedia ini dimiliki GoTo 99%. Ya, dijual kepada TikTok. Ya, sahamnya itu 75%. Ya, ini berarti saupritnya doang. Apa itu sauprit, Pak? Jadi, ya kalau di akumulasi secara ini ya hanya 10% lah. Nggak ada 10%. Ini ada berapa sih produknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana ya ulangi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Berapa persentase? Ya. Dan nanti ini semoga bisa menjadi sumber penopang pendapatan di Tokopedia atau di
Gotonya ya kayak gini. Ya, mantap nggak? Mantap ya. Nanti ini yang akan menjadi bisnis digital yang terpopuler. Ini masih bertumbuh. Ya. Lihat, dan Goto ini kemarin memang sepi pasarnya. Ya, transaksinya berapa? 13 juta lot saja. Kalau rame, ya, ini bisa dicatat. Goto itu transaksi 13 juta lot itu cukup butuh waktu 4 menit pas opening. Itu biasanya rame. Ya, sudah mulai digarap. Tapi kok sepi kayak gitu, ya dites ke atas ya udah masih liburan mayoritas kayak gitu. Makanya ini ya tipis-tipis sekali. Adapun kalau misalkan digarap ke atas, bukan digarap itu apa Pak? Diakumulasi ke atas itu sangatlah mudah bagi MM. Ya, kayak gitu. Makanya mereka ya juga diganjel tuh. Ya, 85, 84, 83. Ayo silahkan kalau mau guyur. Ya, silahkan. Kita akan tampung. Bahasanya seperti itu. Coba kalian bisa di ini ya mati 86 sampai ke 89. Apa yang terjadi? Ya ini cuma 1 juta lot. Nah ini apakah saham Goto ini akan diterbangkan ke 90 Pak? Pasti. Ya, dites dulu 86 ada partisipan enggak kayak kemarin ya. Kok enggak ada partisipan sekali? Ya sudah turunin saja dulu. Ya, begitu cara ngetesnya. Berapa persentase bandar itu ngetes Pak? Kalau di kelas saya sudah saya sebutkan berapa persentasenya. Uh, saya nggak mau bicara di sini ya. Nanti ya ketahuan sama yang punya kepentingan ya. Seperti itu. Ini agak sensitif. Ya, kita menjaga satu masing-masing privasi lah gitu. Oke. Ya kayak gitu ya. Nih, yang penting peserta akademi saya itu untung lah, untung dari sini. Ya. Untungnya berapa Pak? Kemarin ya dari 100.000 dapat per hari di dalam Goto, dan juga yang terbesar itu ada 300 juta. Ya. Buang ngulin presiden Pak? Iya, seperti itu. Nah, itu ya teman-teman ya dari saham Goto ini. Ini tadi kita sudah menjawab stock price-nya, terus apalagi? Nah, selanjutnya ini dari bursa juga turun tangan. Turun tangannya bagaimana? Ya, apa korelasinya dengan topik tadi, Pak, berita itu tadi? Ya, Goto itu kan kemarin melakukan private placement, sahamnya rontok. Ya, kedua, direksinya jualan. Ya. Ketiga, TikTok gabung sama Goto. Ya, kayak gitu. Nah, ini walaupun dibawakan turun, ini partisipan publiknya sangat ramai sekali. Ya, seperti itu. Apakah nanti Goto ini akan survive, Pak? Survive. Ya. Makanya Goto ini terkait dari hal tersebut, bursa juga ikut men-screening atau bikin indeks. Ya. Indeks yang tujuannya ini nanti di referensikan kepada investor kakap atau block trader. Ini loh kalau misalkan kalian itu pengen masuk di volume paling banyak, transaksinya cukup tinggi, ya ini dari saham Goto ini. Makanya saham Goto ini masuk di indeks LQ45. Serta sekarang sudah masuk indeks saham syariah Indonesia. Serta di indeks 30 dan juga Jakarta Islamic Index 70. Loh, kenapa kok bisa demikian? Ya. Yang tadinya rugi jadi positif. Ya, mantap ya, mantap. Oke, transaksi hari ini kemarin bagaimana Pak? Ya ini sepi teman-teman. Pembeliannya cuma 1.000, 10.000 ya sepi. Loh kenapa kok bisa sepi kayak gitu Pak teman ya? Kenapa kok bisa sepi kayak gitu? Ya, karena retailnya satu, banyak yang liburan. Kedua, ya, manajer investasi bandar-bandar mereka sudah rebalancing atau sudah tutup buku. Ya, tutup buku. Pak, apakah mereka manajer investasi tutup buku? Ya, mereka melakukan tutup buku. Ya, jadi dicatat tuh dalam 1 tahun trading berapa untungannya, ya harta kita untung berapa persen, ya per bulan berapa, per minggu berapa, kayak gitu. Mereka dihitung, beda sama retail. Lah, kalau retail bagaimana? Ketika sahamnya naik, udah kejar. Habis turun Pak, ini masih kuat naik nggak Pak ya? Masih kuat naik nggak Pak ya? Kayak gitu.
Ya, padahal ketika sahamnya turun, waduh ini saya takut ketika ini Pak ya itu. Tapi kalau mereka yang sudah profesional, mereka yang sudah terlatih di market, mereka itu ada beberapa ngecek dulu datanya. Ya, bukan dari sumber berita saja. Ya, tapi ya diungkap secara detail datanya. Apakah betul sih kayak gitu? Apakah berita ini ada korelasinya atau jangan-jangan ada yang punya kepentingan? Ya, seperti itu. Ya, ini ya saya bocorkan. Ya, ini intinya. Saya akan bocorkan di dunia pasar modal itu adalah kumpulannya bukan orang idiot, namun kumpulannya orang-orang yang cerdas. Ya, cerdas dalam artian yang mereka punya strategi masing-masing. Ya, kayak gitu. Beda sama retail. Jadi ya tujuan mereka ya menaikkan harga, ya, atau menaikkan hartanya mereka masing-masing. Ya, makanya di dunia pasar modal ini ya kumpulannya orang kapitalis. Apakah Pak Firman juga melakukan seperti itu dalam 1 tahun? Ya, saya katakan iya. Jadi setiap tahun saya juga catatan laporannya. Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun saya catat. Kekurangan apa saya tetap saya evaluasi, kita belajar lagi, apalagi kayak gitu. Jadi beradaptasi. Nah, begitulah cara kita bertahan di market. Mau cuan berapa ratus gampang. Ya, ada buktinya nggak Pak? Tanya sama mereka yang masuk di kelas akademi saya. Ya, kayak gitu. Wah, ini Pak Firman beli 1 lot. Saya katakan iya, betul. Saya cuma beli 1 lot. Ya, ikut saja sama netizen. Oke ya. Kita sudah tadi membahas dari bandarmologi, kita sudah membahas dari transaksinya, bid overnya juga sudah saya katakan, ya. Terus AC-nya, sekarang ke strateginya mengenai dari saham GoTo ini. Pak, gimana untuk strategi dari saham GoTo Pak tahun 2024? Wow, kalau saya melihat dari sisi volumenya sangat menarik. Wow. Loh, Pak Firman kok ketawa-ketawa kayak gitu? Ya, kalau yang masuk kelas saya ya mereka ya sudah ahli. Ya, ini dari sisi volume apa sih Pak? Volume ini transaksinya gede loh. Wah. Ah, ini ya sudah saya katakan di seminggu yang lalu, akhir minggu lalu memang saham GoTo ini sepi ya. Ini transaksinya cuma berapa? 17 juta. Padahal secara rata-ratanya ya transaksinya 114 juta lot. Nah, ini cuma berapa ini? Sedikit ya, ini masih fase konsolidasi. Oke, berhubung pelanggan saya mayoritas itu sukanya swing atau invest, silahkan kalian bisa masuk pasang strategi. Silahkan bisa ditulis untuk kalian yang tujuannya untuk invest, swing, ya. Ini untuk posisi entry-nya. Silahkan kalian bisa tunggu dulu di harga 83, terus di harga 76, serta support kuatnya ada di harga 72. Ya, kalau kalian beli di area situ, nggak apa-apa. Kalau kalian itu nggak sahamnya nggak turun-turun, bisa dicicil di area 85 sampai ke 72. Itu adalah area buy kalian. Ya, habis itu bagaimana Pak? Kadang tuh kalian kan ada yang masing-masing ya, setiap trader itu ya, nggak sabar ya, jauh ya sudah TP saja di 88 dan juga di harga 90 mengenai dari saham GoTo ini. Untuk swing agak slow dikit ya, nanti kalian bisa jual di harga 111 dan juga di 116 mengenai dari saham GoTo ini. Pak, untuk jangka panjang apakah saham GoTo ini akan ke 240? Pasti. Namun kan secara pasti ya hilirisasinya tertata dulu ya, kayak bandar itu kalau misalkan mau ngerek sampai ke atas ya juga harus melihat situasi dan juga kondisi, jadi jangan ngasal. Ya, kayak gitu. Dan ini cukup ramai sekali. Saya juga tertarik nih dari saham GoTo ini. Makanya di saham GoTo ini saya punya 3 ya. Tujuannya itu beda-beda. Untuk trading sendiri, swing sendiri, invest juga sendiri. Makanya saya katakan ya, disclaimer, saya sudah punya barang di bawah, saya sudah punya barang di tengah, saya juga punya barang di harga closing 86. Ya, kayak gitu. Tujuannya masing-masing. Ya.
Nah, itulah bagaimana cara manajer investasi itu berdagang. Ya, makanya di kelas saya itu mereka ya tak ajari cara berpikir menjadi manajer investasi. Ya, kayak gitu. Oke ya, kayak gitu. Ini untuk caranya. Untuk swing invest ya cukup kayak gitu. Ya. Pak, untuk trading no Pak? Oke, siap untuk trading. Kalian yang pengen trading, mungkin anak muda yang punya gejolak sangat tinggi, ingin untung cepat dan pengen cepat kaya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nih, kalian bisa main di harga 85 dan juga di harga 84. Kok main? Invest. Maaf kalau main judi slot. 84 dan juga 85 nanti bisa jualan di harga 86 dan juga di 87. Syukur-syukur dapat barang di harga 90. Trading itu berapa persen sih Pak keuntungannya? Kalau yang namanya fast trading itu cepat ya secara realistis antara 0,8 sampai 3%. Pak untuk batasi resikonya berapa? 1 sampai 3% kalau saya. Ya makanya hasilnya hijau terus ya. Seperti itu. Bisa dimengerti ya. Mungkin itu saja dari saya ya atas waktunya. Kita akan bahas saham yang lain lagi. Oke, untuk kalian yang pengen masuk di kelas akademi saya, kita akan bagikan ya untuk informasinya. Oke, untuk kalian yang sudah gabung bersama tim kami, akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus ya. Selamat ya. Dan untuk kalian yang kepengen masuk di grup kami sejak 1 tahun yang lalu, mohon maaf ya, kami baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa Pak? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kita sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup. Ya, seperti itu. Oke, ini ya banyak sekali yang pengen masuk grup kami itu. Oke, untuk kalian yang kepengen masuk di grup kami ya ini ya bagaimana sih Pak caranya dan seperti apa. Nah, ini kemarin ya yang sudah gabung bersama tim kami akhirnya bisa cuan luber di bulan Desember kemarin. Kita merekomendasikan total ada 48 stok yang terdiri dari profitnya ada 38, holdnya itu 0, stop lossnya itu 11. Jadi win rate-nya sekitar 79%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Jadi win rate-nya masih untung. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana Pak untuk cara gabungnya? Ini trading saham ini diklik ya. Diklik nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Dan lalu kalian tinggal pencet nih tombol gabung ini. Setelah pencet tombol gabung, silakan kalian bisa pilih ya, pilih yang ini. Ya, rekomendasi cuan besok, kalau enggak ya rekomendasi pasti cuan yang ini. Ya, ini tuh apa Pak? Ya, ketika kalian gabung di grup itu, kalian akan dapatkan rekomendasi kayak tadi. Ya, sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya. Untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan adapun untuk stop loss-nya 1 sampai 3%. Dan untuk kalian yang mungkin tanya-tanya Pak apa bedanya rekomendasi pasti cuan dan juga rekomendasi cuan besok. Ya, semakin tinggi bedanya itu semakin tinggi valuasinya yang kalian dapatkan itu makin banyak. Apa saja Pak? Ya mungkin pendampingan secara khusus ya seperti itu. Nah, terus traktir kopi level 3, level 1 itu apa sih Pak? Ya traktir kopi ya untuk traktir kopi kami saja ya. Atau untuk sekedar ya mungkin kalian bisa chat lah ketika kita masih live streaming ya. Kalian bisa tanya kayak gitu. Level 3 juga demikian kalian dapatkan informasi. Level 1 juga diskusi juga seperti itu ya. Tapi yang nggak ada rekomendasi yang pasti cuman kayak gitu ya. Seperti itu. Silakan kalian bisa pilih. Ini yang ada di YouTube. Ya, untuk kalian yang mungkin kesusahan untuk masuk di grup YouTube, ya kita juga ada inovasi terbaru ada di grup Telegram. Bagaimana caranya, Pak? Ya ini teman-teman ya. Caranya kayak gini, deskripsi di bawah ini diklik ya, di situ ada tulisan grup Telegram dan juga nomor WA saya pribadi ya atau admin saya sendiri. Nah, ini diklik saja. Ya, habis itu nanti kalian tinggal isi. Ya, nanti yang keluar kayak gini. Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu kita masih adakan promo ya, kelas akademi trading
saham bulan Februari angkatan keempat, yaitu seharga 350.000 hanya untuk 20 orang saja. Kita akan adakan 8 kali pertemuan. Jadi apa namanya? Skemanya itu kayak semester pendek di dunia perkuliahan. Ya, cukup 1 bulan lah kayak gitu. Nah, itu dilakukan pada jam berapa, Pak? Jam 19.50 waktu Indonesia Barat setiap hari. Untuk saat ini hari Rabu dan juga hari Jumat. Ya, ada 16 materi yang akan kita sampaikan. Setelah dari kelas akademi, kalian akan masuk di kelas ini ya, alumni, yang mana ya kita akan bimbing kalian agar bisa cuan secara konsisten. Ya, seperti itu. Ya, kayak gitu. Dan terus ini ada level 1, 2, 3, 4. Ya, ini saya jelaskan untuk level 1, 2, 3 itu adalah rekomendasi ada di YouTube. Ya, ini valuasinya lebih murah dibandingkan dari YouTube. Kenapa? Ya karena kami baru bikin sekitar 3 bulan yang lalu. Ya, atas masukan dari subscriber kami mengenai kesulitan untuk masuk di grup YouTube, Pak. Ya, nggak apa-apa, itu masuk di situ saja. Ya, kayak gitu. Terus untuk yang level 4 ini yang per tahun rekomendasinya. Jadi kalian rekomendasi dapat setiap selama 1 tahun. Ya, cuman ya rekomendasi saja. Tapi nggak dapat ya ilmu akademi ini. Ya, resiko nggak, Pak? Ya resiko. Lebih baik ya masuk di akademi, habis itu nanti dapat ini. Ya, step by step tahu mekanismenya. Ya, syukur-syukur ya bisa ikut ini dan juga ikut ini. Ya, nanti kalian bisa satu paket. Ya, seperti itu. Pak, terus ini apa Pak untuk pasti cuan ini ya? Ini juga ya, kalau yang pasti cuan ini yang kelas yang VVIP ya. Ini awal investor pemula, medium, investor pemula, pro investor pemula. Ini kita akan bahas satu persatu. Ya, kalau ini tuh kalian dapatkan rekomendasi juga up to date ya, dan juga dapatkan materi ya. Dan ini lebih ke spesifik pendampingan secara khusus. Ya, kalau yang 1, 2 ini itu online ya, sifatnya itu online. Kalau medium ini lebih ke privat ya, privat secara khusus karena akan dampingi dari dasar ya. Nanti ditentukan kalian itu passionnya apa. Namun ini secara online. Nah, jamnya berapa Pak? Kalian request. Ya, bedanya yang VVIP sama yang ini. Ya, ini. Ya, terus kelas pro investor pemula ini yang kita datang ke tempat kalian lah atau ke kota kalian. Ya, ini di Pulau Jawa ya. Ini di Pulau Jawa kita akan datangin. Jadi privat juga seperti itu. Ya. Jadi seharian kita diskusi, jadi langsung ke spesifik dan juga ada pendampingan secara khusus agar kalian itu bisa tahu. Yang penting kalian itu ada keinginan yang lebih. Ya, terus ya ini juga ada inovasi terbaru ya. Ini offline privat juga datang keluar Pulau Jawa. Jadi saya datang keluar Pulau Jawa ke tempat kalian, ya, luar Pulau Jawa. Ya, karena ada request juga ya dari rekan-rekan yang pengen belajar dari luar Pulau Jawa, entah itu dari Pontianak, Batam dan lain sebagainya. Ini bisa ya kayak gitu. Jadi bisa janjian harinya apa, nanti kita bisa terbang ke situ. Dan juga ini yang kelas pro investor pemula 50 juta ini datang ke luar negeri. Misalkan kalian dari Malaysia atau Singapura atau di Asia Tenggara lah. Atau ya ini ya untuk apa? Untuk budget dari untuk pesawatnya satu tim. Ya di situ ya. Kita akan ngajar gitu. Barangkali kalian itu pengen nih ya mengulas market yang ada di Indonesia juga bisa. Ya kayak gitu. Ya, kita akan kasih bagaimana cara berpikir pasar modal yang ada di Indonesia itu seperti apa mekanismenya ya, jadi seperti itu. Ingat ya, di kelas ini semua itu bukan inisiatif dari saya ya, cuman di sini saya hanya sebagai apa ya, mengedukasi mengenai literasi keuangan khususnya pasar modal yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau kalian yang sudah loss tinggi kayak gitu ya, lebih baik masuk kayak gini. Dan ingat, saya nggak butuh murid banyak juga ya, atau inisialnya oh saya tawarkan gini, enggak. Ini cuman khusus yang pengen saja ya kayak gitu. Dan alhamdulillah banyak alumni dari peserta akademi kami itu bisa cuan secara konsisten ya, karena apa, ada pendampingan secara khusus ya. Kemarin di Desember ada yang untung 40 juta,
terus 70 juta, 130, terus 300 juta juga seperti itu ya di dunia pasar modal. Ya karena ya itu masuk di kelas ini. Ya sebelumnya ya mereka nggak takut, mereka takut. Ya apakah betul sih? Tapi kok dari sisi personal brandingnya kok kayak gini, kok kurang meyakinkan kayak gitu kan? Ya, ya, ya memang kayak gini ya. Kita nggak bermaksud untuk buka kelas. Kita sudah cukup kok dari dunia pasar modal. Tapi berhubung saya dari akademisi, jadi harus menyampaikan ilmunya ini. Ya, jadi untuk ini semua itu untuk biaya operasional, ya biaya operasional saja. Kita nggak untung, sudah cukup kok rezeki kita di dunia trading saja. Ya, ada orang yang berkata, wah ini ada itu kaya karena jualan kelas kayak gitu. Ya, ya udah nggak usah masuk, nggak usah masuk. Ya masuk itu yang gratisan. Kalian dapat yang mungkin buka seminar lah sekali kalian motivasi diceritakan kulit-kulitnya saja kayak gitu habis itu tinggalkan. Ya, silakan. Ya. Atau nonton YouTube-YouTube yang lain ya, yang gratis banyak sekali. Ya, ini hanya untuk yang butuh saja ya, kayak gitu. Nah, ini juga adapun dari beberapa kelas ini karena requestan kalian ya di lapangan. Ya, dari Amerika juga ada, dari Cina, Korea, Hong Kong, banyak sekali yang ingin belajar. Ya, ini saya bikinkan wadahnya untuk kalian dan nanti ya di situ nanti kalian punya tuh ya grup alumni dari kami di situ kalian mungkin ya saya harap nantinya di situ dari beberapa investor kalian bisa menjalin bisnis ya, bukan dari pasar modal saja, namun bisnis secara offline ya seperti itu. Ya, tujuan saya hanya mencerdaskan masyarakat Indonesia. Kalau warga mau belajar kayak di pasar saja, silahkan, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya ini ya market di Indonesia ini. Ya seperti itu. Oke, terima kasih dari saya atas waktunya. Ya, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kita akan bahas saham yang lainnya lagi.